Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damari Fatur Rahman dari kelas 12 TKR 1 bersekolah di SMK Muhammadiyah 2 Jatinom. Di sini saya akan menerangkan tentang cara kerja sistem starter. Sistem starter dibagi menjadi 3 cara kerja. Yang pertama yaitu pada posisi kunci kontak starter on yaitu seperti ini, dan pada saat posisi gigi pinion menyentuh flywheel sehingga memutar flywheel, dan pada saat kembalinya kunci kontak dari ST ke on. Yang pertama, kunci kontak pada posisi ST seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kunci kontak atau ignition switch yang berputar pada posisi start menyebabkan terjadinya aliran arus ke kumparan penarik pull in dan kumparan penahan pull in, yaitu ini. Secara bersamaan aliran arus ke masing-masing kumparan tersebut. Arus pertama adalah arus dari baterai mengalir ke kunci kontak ke terminal, setelah itu ke terminal 50. Ini adalah terminal 50. Lalu ke kumparan solenoid, kumparan pull in coil. Di dalam sini terdapat kumparan. Setelah itu ke terminal C. Kumparan, setelah itu menuju kumparan fill coil. Di dalam yok terdapat kumparan seperti ini. Ini dinamakan fill coil. Setelah dari fill coil menuju ke sikat positif, berada di antara keempat sisi ini. Kumparan setelah dari sikat positif menuju ke kumparan armatur. Ada armatur. Setelah dari armatur ke sikat negatif. Dan lagi ke sini di salah satu 4 sisi. Setelah dari sikat negatif menuju ke massa atau bodi motor starter. Aliran ini menyebabkan terbentuknya medan magnet pada kumparan pull in coil. Setelah itu ada aliran kedua. Aliran kedua adalah aliran dari baterai mengalir ke kunci kontak. Setelah dari kunci kontak mengalir ke terminal 50 lagi. Setelah dari terminal 50 menuju ke kumparan hold in coil. Lanjut. Setelah dari hold in ke massa atau bodi motor starter. Ini menyebabkan terbentuknya medan magnet pada kumparan hold in coil. Aliran arus pada kumparan pull in coil dan kumparan hold in coil menyebabkan terjadinya kemagnetan pada kedua kumparan tersebut. Letak plunyer di dalam solenoid yang tidak simetris atau tidak berada di tengah kumparan menyebabkan plunyer tertarik dan bergerak ke kanan melawan tekanan pegas pengembali. Setelah itu ada juga saat gigi pinion berhubungan dengan ring gear atau flywheel. Plunyer bergerak ke kanan pada saat kumparan pull in coil dan kumparan berkaitan penuh dengan ring gear atau flywheel dan plat kontak.
pada bagian ujung kanan plunger ini adalah ujung kanan plunger menempel dengan terminal utama solenoid sehingga terminal 30 dan terminal C terhubung. Arus yang besar dapat mengalir melewati kedua terminal tersebut. Pada keadaan ini, tegangan di terminal 50 sama dengan tegangan di terminal 30 dan terminal C. Panasin di kepanasin. Pakai aja. Maaf, tadi ada sedikit gejala. Ya, sekarang saya lanjutkan. Karena tegangan di terminal C sama dengan tegangan di terminal 30, maka tidak ada arus yang mengalir ke kumparan pull-in coil. Dan kemaketan di kumparan tersebut hilang. Secara rinci aliran arus pada keadaan ini dijelaskan sebagai berikut. Arus pertama dari baterai menuju terminal 50. Setelah itu ke kumparan holding coil. Setelah itu ke massa. Aliran ini menyebabkan bentuk medan magnet pada kumparan holding coil. Aku ke Germang menit. Aliran kedua adalah arus yang besar dari baterai mengalir ke terminal 30, lalu ke plat kontak, setelah itu ke terminal C, kemudian ke kumparan medan. Setelah ke kumparan medan, ke sikat positif. Setelah dari sikat positif ke komutator. Setelah dari komutator ke kumparan armatur. Setelah itu kembali lagi ke sikat negatif. Setelah itu ke massa. Pada saat kunci kontak kembali ke posisi IG atau on. Setelah mesin hidup, maka kunci kontak dilepas dan posisinya akan kembali ke posisi on atau IG. Nah, setelah diputar, setelah diputar seperti ini, lalu dilepaskan setelah mesin hidup akan kembali ke posisi on. Namun demikian, setelah kunci kontak dilepas, plat kontak masih dalam kondisi menempel. Pada keadaan ini terminal 50 tidak akan mendapatkan lagi arus listrik dari baterai. Karena arus listrik pada kondisi ini yang pertama adalah arus listrik dari baterai mengalir ke terminal 30. Setelah itu ke plat kontak, kembali ke terminal C, dan setelah itu mengalir ke kumparan medan, jadi di dalam yok. Lalu ke sikat positif, setelah itu ke komutator. Setelah dari komutator ke kumparan armatur. Setelah dari kumparan armatur kembali ke sikat negatif. Dari sikat negatif ke massa. Sehingga aliran ini menyebabkan atau masih membuat bentuk medan magnet yang sangat kuat pada kumparan medan dan kumparan armatur motor masih berputar. Setelah itu adalah
aliran arus kedua dari baterai mengalir ke terminal 30. Setelah itu ke plat kontak, ke terminal C. Yang membedakan di sini adalah kembali ke kumparan pull-in coil, dan setelah itu ke kumparan holir kain dan ke massa. Hal ini menyebabkan kumparan pull-in coil dan kumparan holir coil menghasilkan medan magnet, namun arahnya berlawanan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada saya salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.